dengan nama Muhammad Wildan Kamil, delegasi dari Ma'had Ali Nurul Qornain. Beliau akan membahas tentang kesenjangan fasilitas pejabat dalam PP nomor 18 tahun 2017. Tanda kurung solusi kesenjangan perspektif fikih siasah. Kepada beliau dipersilahkan untuk maju ke panggung kehormatan. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Baik, Mas Iqbal sudah siap, ge? Mas Wildan ya, Mas Wildan sudah siap, ge? Oke, 10 menit akan dihitung sejak Mas Wildan menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Langsung saja biar cepat. Jadi tema saya mengambil tentang kesenjangan fasilitas antara pejabat dan rakyat. Menganalisis undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Sebelum saya membahas tentang apa saja kesenjangannya dan sebab dari kesenjangan itu, saya akan menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas yang diterima oleh pejabat dan diterima oleh rakyat, baik itu secara kacamata hukum positif atau secara kacamata hukum Islam, yaitu secara khusus fikih siasah. Monggo dilanjut. Jadi awal saya akan menjelaskan tentang fasilitas apa saja yang diterima oleh pejabat dalam kacamata hukum positif. Yang pertama adalah tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan ini. Kemudian yang kedua adalah tunjangan transportasi, yang mana di dalamnya itu harus menganut atau memperhatikan asas kewajaran, asas kepatutan, dan asas rasionalitas. Ya, harus rasional. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Andai kata ditentukan seperti ini, maka tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh dari batas kewajaran. Itu yang didapat oleh fasilitas pejabat. Kemudian lanjut. Kemudian apa saja fasilitas yang didapat oleh rakyat secara kacamata hukum positif? Jadi rakyat itu sebenarnya sudah mendapatkan hak untuk kawasan perumahan dan permukiman dari pemerintah, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Itu dengan tujuan agar supaya rakyat itu dapat mendapatkan rumah yang layak, sehat, dan harmonis. Itu tujuannya. Kemudian lanjut. Biar cepat, fasilitas yang didapat oleh siapa ini? Pejabat dalam kacamata fikih siasah. Jadi saya pernah baca, yang ini saya kutip adalah dalam kitab Nizamul Hukmi karangan Imam Yusuf Musa. Jadi di sana terdapat 3 fasilitas yang didapat atau 3 hak yang harus didapat oleh seorang pejabat atau pemimpin negara. Pertama harus ditaati, dan yang kedua harus disupport atau didukung oleh kita. Berdasarkan ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jelas di sana di dalam kitab Majma'ul Bayan, tafsir Majma'ul Bayan dijelaskan bahwa ulil amri itu terdapat 2 makna khilaf, atau 3 makna. Pertama yaitu ulama, kedua yaitu umarok, ketiga adalah umarok yang dari kalangan ahlul bait. Kalau dalam kitab Majma'ul Bayan, saya tarik yaitu satu pendapat yang itu mengatakan itu umarok, sehingga kita harus wajib taat. Kewajiban kita taat, hak yang didapat oleh pemerintah yaitu ditaati oleh kita. Ketiga yaitu mendapatkan gaji dari negara, yang mana itu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu pelit. Tidak boleh terlalu pelit. Dalam artian kalau dalam kitab Nizamul Hukmi itu dijelaskan bahasanya bila taktirin wala sarofin. Tidak boleh terlalu pelit, tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, yang penting cukup kepada dirinya dan keluarganya. Di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi dijelaskan bahwasanya standar untuk pejabat itu
ada 3 yang fasilitas untuk pejabat. Pertama, memperhatikan anggota keluarganya. Ketiga, memperhatikan kendaraan atau transportasinya. Keempat, memperhatikan tempat tinggalnya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Dan ikut batas kewajaran. Yaitu. Kemudian lanjut, fasilitas yang didapat oleh rakyat. Lanjut. Bukan sebelumnya. Fasilitas yang didapat oleh rakyat dalam kacamata fikih yasa sebenarnya dalam Islam itu tidak ada pembahasan secara detail apa hak yang harus didapat oleh rakyat. Tapi saya temukan di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi bahwasannya di sana kewajiban seorang imam ketika sudah sah untuk menjalankan tugas adalah yang nomor 8 itu adalah memberikan harta yang ada di Baitul Mal itu diberikan kepada seorang rakyat. Sehingga bisa dipahami dari situ, yaitu kewajiban bagi seorang imam adalah hak milik kita. Sama seperti tadi, taat itu adalah kewajiban bagi kita, tapi hak untuk mereka, seorang pejabat. Nah, diambil pemahaman dari situ, saya ambil itu adalah hak untuk rakyat. Lanjut. Kemudian fasilitas pejabat yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 8 itu menurut saya itu sudah selaras dalam artian harus memperhatikan asas kewajaran. Pun juga di Islam pun juga seperti itu, yang mana nanti kalau itu sampai melebihi batas kewajaran akan merugikan salah satu pihak, yaitu rakyat. Lanjut. Pun juga rakyat yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 itu juga selaras sebenarnya. Kemudian apa yang menjadi masalah dari paper saya? Ini lanjut. Yang menjadi masalah adalah kenapa kok terjadi kesenjangan? Yang saya teliti adalah salah satu sebab dari kesenjangan di Indonesia ini antara pejabat dan rakyat yaitu seperti kenaikan persentase harta pejabat sampai sebanyak 70,3% pada masa pandemi COVID-19, yang mana kenaikan ini pada instansi kementerian dan DPR. Ini yang menjadi kesenjangan. Jadi bahasanya itu kenaikan persentase harta. Ini bahasa halusnya, kalau bahasa kasarnya kalian yang tahu sendiri. Ya, itu. Sehingga saya punya solusi dari kesenjangan ini. Lanjut. Solusi itu pertama. Saya tidak cerita Abu Bakarnya. Abu Bakar dulu itu pertama harus berkaca kepada masa kekhalifahan Abu Bakar. Jadi masa kekhalifahan Abu Bakar itu dulu Abu Bakar itu pernah berjualan baju. Ketika beliau itu menjadi khalifah. Kemudian ada 2 sahabat yaitu Umar dan Ubaid bertanya, "Loh, kok jualan baju jenengannya?" "Kalau saya tidak jualan baju, siapa yang mau menafkahi anak saya?" Gitu. Ketika itu cerita sikatnya Umar dan Ubaid itu menentukan gaji yang ditentukan untuk Abu Bakar, yang mana ketika itu ditentukan sebanyak 2.000 dirham. Kemudian meminta lagi Abu Bakar, "Kalau cuma 2.000 ya saya tidak cukup, anak saya gimana?" Kemudian ditambah menjadi 2.500 dirham ketika itu. Sehingga di situ bisa dipahami itu batasnya. Jadi bukan hanya dirinya, yaitu dan keluarganya. Dan tidak lebih dari itu. Itu kaca pertama. Kedua, harus mengambil fasilitas. Pejabat itu harus mengambil fasilitas secara prosedural. Kalau sudah ditentukan segini ya jangan lebih. Ya, jangan lebih. Atau secara normatif. Ketiga, ya Allah, memperhatikan asas kepatutan. Harus patut, tidak boleh melewati asas kewajaran. Maksudnya ya kalau sudah ditentukan seperti itu ya seperti itu sudah. Ke belakang itu sama kalau menurut saya. Seharus masuk akal, tidak boleh lebih. Itu solusi dari saya. Jadi dari kesenjangan itu membuat salah satu pihak yaitu merugikan rakyat. Bukan dalam artian harus sama kita pejabat pegang Innova, kita juga Innova. Bukan dalam artian seperti itu. Adil tidak selamanya seperti itu. Tapi dalam artian kalau memang sudah ditentukan seperti itu jangan lebih. Ya. Adil tidak selamanya memang sama. Bukan dalam artian yang saya katakan tadi, kamu Innova, pejabat juga Innova. Tapi kalau sudah ditentukan seperti itu ya jangan lebih gitu. Itu solusi dari kami. Mungkin itu saja.
Oh, baik, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Wildan sudah menyampaikan materinya. Kami mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah barusan beliau sudah menjelaskan bagaimana fasilitas pemerintah yang seharusnya dipakai, baik berdasarkan hukum positif maupun fikih siasah. Begitupun juga dijelaskan barusan fasilitas-fasilitas yang harus dimiliki oleh rakyat. Yang mana yang kedua-duanya itu yang paling penting adalah harus sesuai dengan batas-batas kewajaran, jangan sampai melebihi, jangan sampai melebihi pada batas kewajaran gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita beralih pada sesi diskusi ya, dialog. Kami berikan kesempatan kepada audien yang ingin bertanya. Baik, silahkan Putra dulu ya. Putra mungkin yang baju biru. Monggo silahkan. Ya, terima kasih moderator Iqbal Imami dari Mahat Alia Nur 2 Malang. Solusi yang Anda tawarkan itu layak untuk orang-orang soleh saja sebenarnya. Karena bagi pejabat itu prinsipnya begini, segenggam kekuasaan itu lebih baik daripada 1000 kebenaran gitu loh. Pejabat itu tidak bakal mikir kewajaran, kepatutan, prosedural apalagi mengaca pada Abu Bakar gitu. Saya rasa solusi yang Anda tawarkan itu kurang solutif gitu loh. Coba aja kasih tawaran, oh ya kita untuk menghilangkan kesenjangan fasilitas dengan apa? Dengan kita kasih target misal. Dengan kita kasih target, kamu kalau sudah saya kasih begini, kamu harus gini. Kenapa kok tidak punya solusi seperti itu? Nah, coba tawarkan solusi lain seandainya kita itu mau ngasih solusi, anggap aja kepada orang yang gembong narkoba misal. Dia ternyata minta uang ke pemerintah, itu bagaimana prosedurnya itu. Terima kasih. Baik. Kita pakai kemungkinan buruk aja. Oke, terima kasih. Ini sanggahan sekaligus minta solusi ya. Alasannya karena solusi yang ditawarkan oleh Mas Wildan tadi itu kurang solutif dan tidak sesuai dengan karakter pejabat-pejabat kita pada saat ini. Oke, monggo dijawab. Jadi gini, sebenarnya kurang mendengarkan ya. Jadi gini, saya bukan dalam artian kita harus sama dengan Sayyidina Umar. Gini, yang saya jelaskan tadi, seharusnya kalau sudah ditetapkan seperti itu tidak boleh lebih. Dalam artian ketika itu Sayyidina Umar ketika diberi 2000 dirham, itu tidak cukup karena masih ada keluarganya. Kan tidak mungkin. Keluarganya tidak dibiayai. Jadi kemudian ditambah oleh Sayyidina Umar yaitu 2.500 dirham. Dan itu tidak boleh lebih katanya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari itu. Karena kalau kurang pengaruh kepada keluarganya, kalau lebih ya pengaruh kepada rakyat. Pertama. Kedua, kalau mau distandati ini hanya orang soleh, bagaimana yang tidak soleh? Ini tidak dobit. Kalau bahasa usul fikihnya ini yang lebih tahu salafiyah syafi'iyah. Jadi ini tidak dobit kalau umpama ditentukan berdasarkan perorangan atau per orang yang soleh atau tidak. Karena saya kasih nadhirnya ya, umpama andai kata khomer itu diharamkan karena ilat-ilat yang lain, bukan karena iskar. Umpama dari hikmahnya itu hifdzul akli. Andai kata orang kalau minum khomer tidak mabuk bagaimana? Mau dihukumnya apa? Tetap haram kan? Tetap haram. Karena bukan itu standarnya, tapi standarnya baik dia minum baik dia mabuk atau tidak. Kalau dia minum barang yang memabukkan, ilatnya iskar, yang dipilih iskar. Itu yang mujma' alaih, yang dipilih iskar. Sehingga itu bisa dobit, bisa berlaku kepada seluruhnya. Dalam artian, baik dia mabuk atau tidak, kalau sudah mengkonsumsi barang yang memabukkan, itu bisa didobit. Jadi baik dia tidak mau kan semua terkena hukum. Kalau seperti itu, kalau yang soleh berarti tidak gitu, tidak terkena hukum, sehingga itu tidak dobit mas. Enggak itu saja. Baik, jadi intinya begini, siapapun pemimpinnya, entah itu Abu Bakar seperti yang diceritakan barusan, ataupun pemimpin-pemimpin kita sekarang, intinya tidak harus menggunakan fasilitas tidak sampai melebihi batas-batas kewajaran gitu. Adapun pemerintah yang melebihi batas kewajaran, maka itu memang salahnya sendiri karena memang karakternya rakus dan selalu merasa kurang dengan apa yang dimiliki gitu.
Oke, mungkin yang lain. Putra sudah, Putri mungkin? Ya, Putra ya, tanggapan dulu ya. Kita masih belum kepada pertanyaan yang lain. Yang baju merah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ketika kita berbicara wilayatul amir dalam halnya al-amwal di dalam negara ini, yang perlu sangat diperhatikan itu apa? Pemilihan dalam kepemimpinan seperti itu. Jangankan dalam mengurusi harta ya, mengurusi korupsi saja yang sewenang-wenang dengan harta itu saja negara kita kewalahan. Maka ini masukan dari kami, setidaknya ketika kita mengangkat tauliyatul amir itu ya, kita mengangkat imam yang memang atau pemimpin yang memang layak, masukan dari kami seperti itu, yang memang layak untuk dijadikan pemimpin, sehingga ini jadi tambahan juga, mungkin dimasukkan dalam poin berikutnya. Salah satu solusi dari Mas Wildan ini mengangkat pemimpin yang tidak fasik, seperti keterangan di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anamnya di sini. Fi ta'adzuril adalah fil wilayah. Kami bacakan, idza ta'adzarat al-adalatu fil wilayah al-ammah wal khassah bihaitsu la yujadu adlun. Tidak ada keadilan di sana. Fil a'immah fayuqaddamu aqallahum fusuqan. Jadi kita sebagai warga negara ini juga sebagai apa? Pandangan bagi rakyat awam juga ya. Bagi rakyat awam seperti kita mungkin, setidaknya ketika memilih pemimpin perlu meninjau ulang apakah pemimpin tersebut sedikit sifat fasiknya. Perlu diteliti sehingga dalam urusan kepemilihan mau milih pemimpin tidak sewenang-wenang, tidak memilih sembarangan. Ini juga bisa jadi solusi kepada rakyat. Mana pemimpin yang cocok, mana pemimpin yang tidak cocok, sehingga ini berakibat juga kepada hifdzul amwal maupun dalam pentasrufan harta di negara-negara seperti itu. Mungkin itu masukan dari kami. Baik, ini tambahan dari Mas Roni ya. Sekedar usulan kepada penyaji bahwa alangkah lebih baik dalam solusi itu ditambahkan bagaimana supaya rakyat itu sebelum ia memilih pemimpinnya supaya bisa menentukan mana pemimpin yang punya sikap tidak fasik dan sikap-sikap baik lainnya begitu. Jadi sebelum pemimpinnya jadi, sebelumnya harus sudah ditentukan dulu, harus diketahui dulu. Sebelum ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti korupsi dan lain sebagainya. Gitu. Saya tanggapi sebentar. Oke, tanggapi Mungkin dulu. memang idealnya seperti itu. Memang idealnya seperti itu. Memang harus, kalau dalam kitab Ahkamus Sultaniyah itu harus mujtahid bahkan. Cari di mana sekarang? Ya saya nanti maju. Ya, jadi gini. Idealnya seperti itu, Mas. Jadi memang harus adil, adalah harus laki-laki, bahkan tidak boleh Bu Hovifah itu turun harusnya. Ya. Seharusnya kalau ikut konsep ideal, tapi ternyata saya menemukan di dalam kitab Nidhamul Hukmi karangan yang tadi saya jelaskan apa namanya? Syekh Yusuf Musa, di sana menjelaskan bahwasanya adil dan mujtahid tidak begitu diperhitungkan dalam tauliyatul imam. Dalam artian kalau sudah cakap di dalam mengurusi hal atau cakap untuk mengurusi umat itu bisa. Nanti saya bacakan, kalau memang mau diskusi serius tentang fikih siasa ke pondok saya ya. Jadi ada memang pendapat yang tentang harus mujtahid. Zaman sekarang lah, zaman sekarang. Beliau ini ulama kontemporer memang. Jadi tidak harus mujtahid, tidak harus adil. Itu. Kemudian untuk usulan Anda saya terima untuk sebagai solusi. Kalau umpama ini dapat mudarat ke belakangnya, seharusnya memang pemilihan harus difilter secara tuntas. Itu solusinya saya terima. Tapi usulan Anda harus seperti itu saya tidak terima. Ya, karena memang ada pendapat ulama yang mengatakan tidak harus mujtahid dan tidak harus adil. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih. Ini juga ada tambahan dari Masnya. Jadi adil itu tidak cukup. Adil atau kriteria-kriteria pemimpin yang barusan disampaikan itu tidak cukup. Meskipun ia tidak adil atau tidak fasik, kalau pemimpin itu tidak cakap maka tidak bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang baik.
seperti ibarat yang barusan dibacakan. Oke, mungkin dari Putri dulu. Ada? Ada sisa waktu lagi 5 menit. Mungkin dari teman-teman Putri, kalau tidak ada kami berikan lagi kepada teman yang putra. Ya mungkin bisa ditanggapi Mas ya. Oke, silahkan Mas Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini sulit ya kalau kita pas menafikan sifat adil bagi seorang pemimpin. Ini juga menjadi pelajaran bagi tubuh NU sendiri. Yang mana kan banyak dari oknum-oknum itu sudah mulai mendekati NU, setidaknya bisa memilah-milih mana pemimpin yang harus dianjurkan kepada rakyat untuk dipilih dan tidak. Kami juga pernah membaca di dalam kitab Nidhamul Islam. Di sana menjelaskan tentang banyak hadis tentang mengangkat pemimpin, dan di sana ada baiat ya, baiat. Ini yang sudah tidak ada karena negara kita demokrasi, yang mana baiat sudah tidak dilakukan di sini. Baiat yang ada pada zaman dahulu tidak sama dengan yang ada dengan sekarang, yang coblosan dan KPU dan semacamnya. Mungkin meskipun baiatnya itu tidak ngena ya, baiat itu kan dilakukan oleh kedua pihak. Yang pertama oleh hulatul amir, pemimpin paling atas. Yang kedua dilakukan oleh masyarakat secara umum, perjanjian di sana. Mungkin yang perlu kita lakukan itu esensi dari baiat itu sendiri. Kita tidak sembarang mengangkat atau membaiat karena sudah karena ini sudah dilakukan oleh sebelah pihak saja. Pengangkatan pemimpin dilakukan oleh rakyat saja, dan itu dalam pencalonan hanya partai, bukan penguasa yang lebih tinggi. Mungkin kita solusinya untuk mendapatkan adalah dari seorang pemimpin ya dengan cara seperti itu. Rakyat juga memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Bagaimana memposisikan dirinya sebagai pemimpin? Yaitu menjadi rakyat yang adil. Menjadi rakyat yang adil sekiranya dalam memilih pemimpin itu dengan sifat yang adil juga, seperti itu Mas. Baik, terima kasih tanggapannya. Saya simpulkan dulu. Barusan Mas Roni juga mengutip kitab yang barusan dibacakan ya, dalam kitab Nidhamul Islam, bahwa dalam keterangan kitab itu pemimpin itu tidak sampai melalui proses baiat. Itu sehingga ya sudah jelas ya barusan. Jadi Nah, kemudian solusi yang ditawarkan oleh Mas Roni, seharusnya beliau tetap bersikukuh dengan pendapat yang barusan disampaikan. Gimana? Seharusnya rakyat itu juga harus adil. Rakyat itu juga bersikap sebagaimana pemimpin. Artinya ketika mereka ingin mencoblos atau memilih seorang pemimpin, maka juga harus ditentukan kriterianya. Harus adil, harus beriman, harus tidak fasik dan lain sebagainya. Misalnya gini ya Gitar, uturan yang tetap, yang baku dalam Islam dalam halnya siasah itu tidak pasti, bukan qot'i, juga matnun siasah itu ya. Jadi perlu kita meninjau esensi-esensi dalam fikih siasah itu. Meskipun tidak ada keterangan yang sharih yang mengatakan adalah menjadi syarat wajib dalam hal kepemimpinan, perlu kita ada. Soalnya begini, Pancasila meskipun secara dohir tidak terbangun dari hukum-hukum Islam, ya secara dohir ini bukan hukum Islam, asasiyahnya di sana bukan hukum Islam. Tapi kalau kita lihat esensi dari Pancasila itu hukum Islam. Kita tinjau sendiri dari ketuhanan yang Maha Esa sampai ke bawah itu. Baik, terima kasih ya. Jadi intinya fikih-fikih siasah ini sifatnya tidak mutlak. Artinya semua ketentuan itu harus disesuaikan dengan kondisi sekitar selama bisa ditemukan nilai-nilai keadilan. Baik, selanjutnya ada waktu lagi 2 menit, kami persilahkan kepada yang baju kuning. Oke, sebenarnya saya itu mengutip dari pernyataannya Kiai Haji Afiuddin Muhajir, itu mengatakan begini, an-nuzul min masalil a'la ila wakil adna. Itu intinya itu begini, kita turun dari langit idealis menuju ruang yang realistis. Begini, memang konsep idealis yang dipaparkan dalam semua kajian fikih siasah, imam itu harus wah mungkin, karena dia yang akan
mengatur negara ini nanti mau dikemanakan. Begitu. Tapi kita tidak bisa lupakan kasus yang terjadi, realitas yang terjadi di sekarang, Tor. Ketika di Indonesia bukan tentang lagi masalah siapa yang layak, tapi masalah siapa yang kaya. Dia yang kaya, dia yang banyak uang, maka dia yang berhak menduduki jabatan tahta tertinggi kepemimpinan. Ini malah lebih ekstrim dari saya. Nah, sehingga begini, yang dikatakan oleh Mas Wildan Kamil, partner saya itu yang ketika dikaji ulang, ketika mau menyelaraskan antara langit idealis dengan kasus yang terjadi, makanya Syekh Yusuf Musa itu mengatakan di sana tentang masalah mujtahid adalah itu sebenarnya tidak lagi dibutuhkan. Kenapa? Karena yang terpenting dari adanya imam adalah bagaimana dia bisa mengatur rakyatnya. Dia bisa mengarahkan negara yang dipimpin itu mau dikemanakan. Makanya cukup dia bisa mengaturnya. Sudah. Tentang masalah mujtahid, karena itu ranahnya nanti kepada hukum Islam. Hukum Islam. Hukum yang kenegaranya itu menganut hukum Islam. Sementara di sini bagaimana Iya. nyatanya? Ya Begitu. makanya di situ Baik, lahir konsep anu. Baik, secara prinsip sama seperti apa yang disampaikan oleh Mas Roni, bahwa tidak semuanya yang berlaku pada fikih siasah atau yang sudah dikatakan sebagai ideal dalam peraturan itu tidak bisa diterapkan dalam kenyataan yang sekarang. Dan juga barusan dikuatkan dengan pernyataannya Ki Afif bahwa kita harus turun dari langit idealis menuju ruang realistis. Ini artinya tidak semuanya yang bagus-bagus itu mutlak, tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Kalau kita butuh pemimpin yang begini, berarti kita juga harus terapkan pemimpin yang seperti itu. Gitu. Dan lagi ini ya, saya karena tambahin waktunya sebentar. Dan lagi perlu diingat masalah fikih siasa ini adalah fikih yang ranahnya ijtihadi. Bisa saja berubah-ubah sebab masa. Jadi konsep yang ditawarkan oleh Imam Al-Mawardi tidak harus seperti itu. Karena ranahnya ijtihadi. Ya. Bisa saja berubah di saat ini. Ranahnya ijtihadi. Baik, terima kasih, berarti sama ya seperti barusan. Oke, kami anggap cukup karena waktunya sudah habis dan kami sampaikan terima kasih kepada Mas Wildan sudah menyampaikan materinya dan beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.